Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 29 Maret 2026, beta ingin memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Tema pembicaraan beta hari ini pada tanggal 29 Maret 2026 adalah Indonesia dalam pandangan Jawa dan ketentuan hukum internasional. Saudara-saudara, perlu beta ingatkan kepada saudara-saudara untuk coba perhatikan tema pembicaraan beta hari ini tentang Indonesia itu. Tema pembicaraan beta hari ini adalah bahwa Indonesia dalam pandangan Jawa dan ketentuan hukum internasional. Saudara-saudara, 76 tahun berlalu dari tahun 1950 sampai dengan hari ini, kita semua diajar dari kecil, dari memang waktu itu sekitar tahun 70, ya, sekitar 1970 baru kata Indonesia itu betul-betul menyerap di Maluku. Tapi di bawah tahun 70 kata Indonesia itu kurang dipahami, kurang dimengerti oleh orang di sana, karena kami masih mempunyai dasar yang kuat tentang Maluku. Ya, jadi kalau ada beberapa orang yang sudah jadi orang besar di sana, itu dia saja. Ya, tapi di bawah itu perlu diperhatikan bahwa di bawah tahun 70 itu nama Indonesia itu terus masih samar-samar. Dan terus dipaksa, ya, oleh permainan politik Jawa untuk tetap mengakui bahwa itulah negara kita. Jadi selama ini kita ini semua dipaksa oleh permainan politik Jawa untuk mengakui Indonesia itu negara kita semua. Itu menurut pandangan Jawa. Sementara menurut pandangan hukum internasional tidak demikian. Ya. Di sini kita harus bagi dan memperhatikan tentang apa itu Indonesia dan benarkah Indonesia itu adalah satu bangsa dan negara merdeka dan berdaulat atau tidak. Dan kenapa sampai dengan hari ini kok dibilang bahwa itu negara merdeka dan berdaulat? Nah, sekarang kita harus lihat dari dua hal ini, yaitu pandangan Jawa dan ketentuan hukum internasional. Jawa mendesak kita selama 76 tahun untuk terus percaya dan mengakui bahwa Indonesia itu adalah negara kita. Itu permainan Jawa. Ya, akhirnya dia menggunakan taktik manipulasi, intimidasi, ya, penjarakan orang. Dia menggunakan kata-kata yang sama sekali tidak pernah ada, itulah makar separatis. Ini permainan Jawa, ini bahasa Jawa. Makar separatis terhadap ketorang itu adalah permainan Jawa. Itu tidak ada dasar hukum untuk bisa bilang kata itu makar separatis. Untuk Indonesia tidak ada. Ya, karena Indonesia tidak ada. Nah, ini semua adalah permainan politik Jawa. Melangkah meninggalkan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional berdasarkan 9 perjanjian internasional yang menghasilkan negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Ya, belum ada Indonesia. Di Amsterdam, Belanda, Amsterdam, negara Belanda, dan Jakarta belum ada Indonesia. Itu tanggal 27 Desember 1949. Jadi bisa bilang Jakarta, tapi tidak bisa bilang Indonesia karena belum ada Indonesia. Ya. Jadi ini semua kalau kembali kepada fakta sejarah, kita akan temukan bahwa kita ini ditipu dengan berlapis-lapis tipu daya Jawa dan Jakarta.
Makanya beta sudah bilang bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau bilang berlapis-lapis penipuan, itu termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Jadi kalau kita berbicara mengenai Indonesia, dan kalau Indonesia itu tidak mempunyai hubungan dengan ketentuan hukum internasional, maka itulah mainan Jawa. Nah, untuk mengerti hal ini, beta akan memberikan satu penjelasan yang beta dapat dari Profesor Dr. Mahfud MD pada tanggal 1 Desember 2020. Tatkala Paduka Yang Mulia Tuan Beni Wenda mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat, maka Profesor Dr. Mahfud MD dengan kehebatannya dan kebolehannya muncul untuk coba menangkis dengan bilang itu makar separatis. Untuk menemukan kata makar separatis sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh permainan politik Jawa, maka Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa itu tidak dapat lagi. Papua tidak bisa. Papua sudah Indonesia. Papua sudah Indonesia. Ya, RI dan NKRI sudah masuk dalam itu. Itu menurut Profesor Dr. Mahfud MD. Karena dengar ini baik-baik kepada semua saudara. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya. Ya, beta ulangi sekali lagi. Menurut penjelasan, dan itu benar, itu ketentuan hukum internasional, itu benar. Tapi bagus sekali diucapkan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Menyangkut Papua, mau terlepas dari Indonesia, mau merdeka. Jadi dia bilang tidak bisa. Waktu dia bilang tidak bisa, atau dia bilang itu tidak benar, karena Papua sudah masuk Maluku dan tidak bisa lagi. Itu makanya dia menggunakan istilah PBB tidak akan bisa membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Jadi kalau PBB sudah akui Papua masuk ke Indonesia, tidak bisa lagi untuk kedua kali bubar dan begitu. Ya, itu kata Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi kalau sudah mengaku begitu, tidak bisa lagi mengaku lain kali. Ingat ini kata. Kalau sudah diakui demikian halnya, maka tidak bisa lagi diakui. Nah, sekarang terbongkar rahasia yang selama ini disembunyikan oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Kalau PBB sudah akui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949 dengan sebutan RIS, bagaimana mungkin bisa lagi RI dan NKRI? Hei engkau Profesor Dr. Mahfud MD. Hei engkau Profesor Yusril Issa Mahendra. Hei engkau Profesor Dr. Hikmahanto. Siapa lagi? Hei engkau Profesor Dr. Ansar Gonggong. Hei engkau Dr. Batara Hutagalung. Ya. Dan ada banyak-banyak profesor-profesor di Jakarta itu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD ini. Dia bilang kalau PBB sudah buat pengakuan, tidak bisa lagi terulang untuk 2 kali. 1 kali pengakuan untuk selamanya. Nah kalau begitu, Indonesia pun demikian. Indonesia telah diakui secara resmi, nyata-nyata berdaulat mutlak negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Sekarang Republik Indonesia Serikat itu sudah berubah menjadi RI dan NKRI. Ya, dia bubarkan RIS, dia bubarkan negara Republik Indonesia Serikat, lalu dia mencoba membentuk RI dan NKRI yang merdekanya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sekarang beta bertanya kepada Profesor Dr. Mahfud MD dan semua profesor, doktor di Jakarta. Benarkah 100% benarkah Indonesia alias RI dan NKRI itu negara mereka berdaulat atau tidak? Kepada para hakim ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, apa-apa banyak itu, para jenderal-jenderal, profesor-profesor bidang hukum dan sejarah. Benarkah Indonesia alias RI dan NKRI itu negara mereka berdaulat atau tidak?
Kalian tidak boleh berbohong. Kalian harus jujur. Tidak boleh berbohong. Inilah waktunya, saatnya. Mau berpindah dari bulan Maret 2026 masuk tanggal 1 April yang diidamkan oleh kalian semua untuk menjadikan perubahan. Dan untuk menjadikan perubahan, maka pertanyaannya ialah bahwa benarkah Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah negara merdeka berdaulat atau tidak? Kepada Presiden Prabowo Subianto, ya, dan semua anggota kabinetnya dan parlemen di Jakarta, selama ini kalian berbicara mengenai Indonesia, tapi apakah benar Indonesia yang kalian maksudkan itu benar-benar adalah itu negara merdeka dan berdaulat atau tidak? Jangan tipu, jangan bohong. Ya, mengingat kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD, hal mana sesuai juga dengan ketentuan hukum internasional, bahwa kalau PBB tidak akan mungkin bisa membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Dan permasalahan yang sama ialah kalau Indonesia itu sudah diakui pada tanggal 27 Desember 49 di Amsterdam, Belanda, Jakarta, bagaimana mau diakui lagi Indonesia itu? Atas dasar hukum apa harus diakui lagi? Makanya Perdana Menteri Mark Rutte sempat katakan bahwa kami sudah mengakui Indonesia pada tanggal 27 Desember 49 sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Sekarang beta bertanya kepada semua profesor-profesor seluruh Indonesia, ya, bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dia bilang bahwa Belanda sudah akui Indonesia hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Pengakuannya itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Satu kali saja dan untuk selamanya. Dan berarti res itu punya segala aturan, hukum, dan apa saja berlaku. Jadi kalau RI dan NKRI menggunakan undang-undang atau aturan atau apa saja, semuanya tidak laku. Karena res itu masih ada. Untuk itu tidak mengherankan kalau Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat katakan bahwa kalau tidak ada Amerika, Indonesia tidak merdeka. Nah sekarang pertanyaannya, Indonesia manakah ini dimaksudkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Indonesia mana? Kalau itu adalah RI dan NKRI, tidak benar. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. RI dan NKRI adalah negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. RI dan NKRI adalah negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara 3 dimensi dan 5 dis. Negara 3 dimensi antara lain ialah 1. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2. Dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Yang ketiga, dipalsukan namanya menjadi RI dan NKRI. Ini nama palsu. Presiden Prabowo Subianto dengan wakilnya dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemennya di sini Jakarta. Ingat, Indonesia yang ada sekarang ini, menurut pandangan Jawa yang disebut dengan istilah RI dan NKRI, itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu kok konsekuensi dari Indonesia dilihat dari pandangan Jawa. Ya. Akibat dari Jawa menggunakan RI dan NKRI, konsekuensinya adalah palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. 5. Negara double standar. Anda dapat melarikan diri dari fakta ini. Ini kebenaran. Dan siapakah di antara para ahli sejarah dan profesor seluruh Indonesia mampu bisa bantah pernyataanku ini? Siapa yang bisa? Dia rai-rai. Nanti memalukan dirimu sendiri. Ya, selama ini kalian ngomong di sana, ngomong enak, cerita ini cerita itu bisa. Tapi berhadapan dengan beta lebih baik lari. Tapi tidak apa-apa kalau mau maju boleh toh. Asal bicara benar. Ya, kalau tidak benar ya malu sendiri. Profesor dan dokter yang di bahu tuh hilang. Ya, buat di pantai. Itu tidak laku. Semua jenderal-jenderal yang di bahu tuh beran buat di WC. Pangkat-pangkat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Agung itu
berabua di lautan sana. Karena semua terlibat dalam penipuan kebohongan berbangsa dan bernegara. Negara palsu. Ya. Bagaimana kalian bisa bela negara palsu? Ya. Kata makar yang seperti itu adalah bukti nyata bahwa kalian ini betul-betul menggunakan konsep Jawa. Itu bukan hukum dan aturan yang tepat untuk Indonesia. Karena Indonesia cuma hanya satu saja di atas muka bumi ini, hanya satu saja Indonesia. Dan itulah Republik Indonesia Serikat. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan kalau sengaja melanggarkan itu, meninggalkan itu, membuarkan itu, menghilangkan itu, terjerumuslah kalian dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Beta akan bacakan buat saudara mengenai 8 hal penting tentang kalau saudara sengaja meninggalkan Republik Indonesia Serikat, maka konsekuensinya adalah terlibat termasuk dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu adalah negara palsu. Delapan hal penting bila saudara ikut ramai dalam pandangan Jawa tentang Indonesia dan membilang RI dan NKRI adalah negara mereka yang berdaulat, maka saudara sudah keluar dari 9 perjanjian penting internasional dan terjerumuslah saudara semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu adalah negara palsu, ilegal, dan unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Dengar. 1. A. Soekarno dan Hatta tidak membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda untuk memintakan pendapat mereka untuk mau terus menjadi warga Hindia Belanda atau ke Indonesia. Ini 8 hal penting yang akan menjerumuskan kalian semua ke dalam lubang kebinasaan. 1B. Soekarno-Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 2. Indonesia alias NKRI adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Yang tadi beta bilang. 3. Indonesia ada 2 macam Indonesia dan itulah Indonesia benar dan Indonesia yang tidak benar. 4. Indonesia alias NKRI dan NKRI dapat dibilang sebagai bangsa dan negara mereka yang berdaulat kalau Soekarno sempat membuat persidangan istimewa di PBB, New York, USA, untuk membatalkan dan mencabut penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949 dan memberikannya kepada RI dan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. RI dan NKRI dapat dibilang sebagai negara mereka yang berdaulat kalau Soekarno sempat membuat persidangan istimewa di PBB untuk mencabut penyerahan kedaulatan kepada negara RIS dan memberikannya kepada RI dan NKRI. Kalau Soekarno tidak buat itu, ilegal. 5. Kalau RI dan NKRI adalah negara mereka yang berdaulat, maka harus ada surat akte penyerahan kedaulatan atau legitimasi kedaulatan. Ada bukti bahwa RI dan NKRI punya negara, ada bukti bahwa RI dan NKRI itu negara mereka yang berdaulat, ada bukti atau tidak? Kalau tidak ada, ilegal. 6. Kalau RI dan NKRI benar-benar adalah negara mereka yang berdaulat, harus ada skematisasi offset. Mesti ada punya gambar, mesti ada punya peta negara. Dulunya bagaimana? Jangan rampas RIS punya peta, ya. Jadi kalau kau tunjuk peta, beta sudah tahu. Nanti kau tunjuk RIS punya, ya. Beta sudah tahu. Itu RIS. Ya. 7. Pemerintah Kerajaan Belanda dan UNSI harus menjadi saksi penyerahan kedaulatan kepada RI dan NKRI.
Yang bisa memberikan kedaulatan kepada RI dan itu pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI, tidak bisa lain. Bukan Palestina, bukan Arab Saudi. Omong kosong tipu daya kalian semua selama ini. Yang ke-8, pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau RI dan NKRI dibilangnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Dengar? Pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau mengatakan bahwa RI dan NKRI itu adalah negara merdeka dan berdaulat. Disinilah terbukti kepada kita semua tentang penipuan dan kebohongan Jawa dan Jakarta tentang Indonesia. Selama ini tipu-tipu dan bohong-bohong bilang Indonesia negara merdeka, itu permainan Jawa. Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya, sebagaimana yang tadi kita sudah katakan tentang Indonesia adalah negara 3 dimensi. Ya, diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang ketiga, dipalsukan namanya RI, itu nama palsu. Ya. 5 disorientasi hukum, distrust, disobedience, ya, disintegrasi. 5, sovereignty skandal. Sovereignty skandal. Indonesia tidak memenuhi persyaratan sebagai bangsa dan negara kalau itu adalah RI dan NKRI. Karena mau atau tidak mau, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Ya, ya, selama ini kita semua ditipu dengan permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta tentang Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, ya, lihat ini petisi. Ini petisi membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah merdeka. Ini petisi membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah merdeka. Lalu kenapa bilang buat orang kata Indonesia merdeka dan bilang Papua itu makna seperti AKB dan segala macam. Kepada Prabowo Subianto selaku Presiden RI dan NKRI Jakarta, berhati-hatilah engkau. Karena dengan pernyataanmu dan Panglima TNI dan semua yang ada orang-orang besar di Jakarta itu ingat-ingat. Kalian sedang menipu rakyat. Kepada profesor-profesor di Jakarta, kalian juga tidak boleh diam di hal ini terus begitu, tidak bisa. Lihat saja di Iran. Ini gara-gara orang besar di Iran sana diam. Ya, ini gara-gara orang-orang besar di Iran itu diam 1000 bahasa. Akibatnya apa yang jadi? Iran hancur. Menyesal, saya nggak ada apa-apa lagi. Ya, orang Indonesia mesti jujur buka itu video perang di Iran nyatanya supaya rakyat semua dapat lihat. Iran hancur lebur, hancur. Kota Teheran yang tembok-tembok tua yang dulu-dulu hancur semuanya, tidak ada lagi. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia dan kepada orang-orang pintar di Indonesia, terutama di Jakarta, tegurlah pemerintahmu, tegurlah presiden. Beritahukan kepada mereka bahwa Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dapat juga dibilang sebagai negara plagiat. Indonesia itu. Lalu mau bicara apa sekarang? Di mana itu profesor-profesor? Di mana itu dokter-dokter ahli sejarah hukum? Mana itu Yusril Iza Mahendra? Mana itu Mahfud MD? Mana itu Hikmahanto? Ya, mana yang jago-jago cerita Indonesia selama ini nih, yang menghina-hina Papua? Sekarang, mari, kalau kalian itu betul-betul pintar, kalau itu jujur, mari bicara Indonesia dengan tepat dan benar. Ya tipu-tipu, ya, omong kosong yang kamu pun omong kosong, tipu-tipu selama ini. Dan sekarang kebenaran muncul, lalu mau sembunyi di mana? Kalau kebenaran sudah muncul seperti ini, mau sembunyi di mana? Kalian tidak dapat lagi melarikan diri. Ingat pesanku hari ini tanggal 29 Maret 2026. Indonesia dalam pandangan Jawa dan ketentuan hukum internasional. Jadi dalam pandangan Jawa itu merdeka. Indonesia negara merdeka, RI dan NKRI harga mati. Itu pandangan Jawa. Tapi kan menurut hukum, tadi beta sudah baca. Ya, ada 9 perjanjian penting internasional yang menjadikan Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat mutlak. Dan apabila ditolak, dipertiadakan,
maka terjerumus secara otomatis dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa itu negara palsu. Kenapa? Pertama-tama, ya, dibilang di sini, Soekarno dan Hatta tidak pernah membuat referendum kepada bangsa-bangsa yang ada di bawah pemerintah Hindia Belanda untuk memilih mau menjadi Hindia Belanda terus atau Indonesia. Soekarno dan Hatta tidak buat itu. Kedua, Soekarno dan Hatta tidak pernah mendapat mandat dari bangsa Indonesia untuk proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Lalu ini tipu-tipu dari mana? Indonesia sudah mendapat kemerdekaan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Sekarang diputar balik, dirombak, dibubarkan. Mau kembali kepada yang salah. Soekarno pikir apa yang dia pikir itu betul. Salah semuanya. Tai kucing merasa coklat namanya. Ya. Barang siapa ikut model dan metode Soekarno itu namanya tai kucing merasa coklat. Lagu edit. Ya. Engkau akui pernyataan Soekarno bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan Indonesia, tai kucing merasa coklat. Ya. Profesor, doktor, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, hakim-hakim besar seluruh Indonesia. Ya. Kalau kamu orang bilang kata RMS itu makna separatis, kalau kamu orang bilang Papua itu makna separatis, kalau kamu orang bilang Aceh itu makna separatis, kamu orang pun otak peroleh tai kucing. Ya. Itu namanya tai kucing merasa coklat. Tipu daya dan omong kosong yang sangat kurang ajar. Masa tidak ada satu orang profesor, masa Mahkamah Agung, masa tidak tahu bahwa Indonesia negara palsu? Kok bisa? Jangan tutup, jangan sembunyi. Hei Mahkamah Agung, engkau belajar hukum di mana? Hei Jaksa Agung, engkau belajar hukum di mana? Hei Menteri Konstitusi, engkau belajar hukum di mana? Ya. Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Itu negara tidak benar. Jangan bela negara yang tidak benar itu. Itu negara palsu. Ya. Jangan tipu katong. Ini. Nanti sebentar itu Keloko. Lihat apa? Bahasa Belanda keseng. Sudah kelar. Lihat. Bahasa Belanda sudah kelar. Tunggu waktunya. Ketemu Keloko. Panggil kamu orang pun jago-jago ahli sejarah. Profesor, doktor. Dan 10 nama di belakang pangkat. Dan segala macam. Panggil. Nanti berhadapan dengan beta. Beta bukan profesor. Beta akan bully semua profesor Indonesia kalau berbicara mengenai Indonesia. Ya. Beta akan bully semua profesor doktor Indonesia, ahli-ahli hukum dan sejarah. Kalau berhadapan dengan beta berbicara mengenai Indonesia, beta bully semua. Beta goreng kamu orang semua. Ya. Untuk itu ini waktunya. Beta sudah bilang, beta akan tanya kamu orang dalam percaturan politik internasional bahwa kamu orang menyebut Indonesia itu dalam pandangan apa? Pandangan Jawa atau ketentuan hukum internasional? Ya, ketentuan hukum internasional itu berhubungan dengan RIS. Ya, kalau RI dan KRI itu berhubungan dengan pandangan Jawa. Kelar, simple. Jangan lari dari itu. Dan kalau begitu kamu orang semua ini profesor-profesor datang mau berdiskusi dengan beta itu, ini semua penipu dan pembohong semua nih. Mesti tendang keluar dari sidang. Ini manusia-manusia omong kosong, tipu daya semua nih. Ya. Mana menteri luar negerinya? Mana menteri dalam negerinya? Dia itu paling kaya. Tito Karnavian tuh, itu orang paling kaya tuh. Tabrak dia, KPK mesti tabrak dia. Tanya dia punya uang-uang itu. Ya. Wiranto juga begitu. Itu manusia-manusia kaya raya semua tuh. Penipu, pembohong semua tuh. Ya. Untuk itu sekarang beta minta dari pemerintah Indonesia supaya dengan secepat mungkin, ya, keluar dari teritorial integritas Republik Maluku Selatan. Keluar, jangan omong kosong. Kapolda Maluku harus keluar dari teritorial integritas. Panglima TNI, semua yang menyangkut Indonesia harus keluar dari teritorial Republik Maluku Selatan. Ya. Itu Republik Maluku Selatan, itu bukan Maluku Selatan saja, tapi itu Republik Maluku Selatan, itu hukum sudah tetap dan tidak bisa lagi dibongkar. Membongkar yang punya hukum nau-nau itu. Biar kau hukum Sontoloyo itu, hukum Jawa Sontoloyo itu, ya. Segala bentuk hukum yang kalian buat untuk Indonesia itu yang dari Jawa itu akan nama hukum Sontoloyo. Dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, semua Sontoloyo. Ya. Coba berhadapan dengan beta bicara mengenai hukum ini, hukum itu.
Itu semua Sontoloyo. Hanya untuk kepentingan Jawa dan Jakarta. Tapi tidak ada punya dasar hukum yang benar. Tidak ada satu dasar hukum di Indonesia itu benar. Tidak ada. Itu tipu daya semuanya. Omong kosong semuanya. Ya. Absurd semuanya. Tidak ada satu yang benar. Ambigu semuanya. Hukum Sontoloyo memasukkan Maluku punya soal. Bagaimana negaranya tidak betul mau berbicara mengenai agraria? Kok memang punya agraria sampai di Maluku? Kurang ajar. Ini semua permainan Jawa. Tidak ada kebenaran satu pun dalam ketentuan hukum. Tidak ada. Tipu daya semuanya. Bohong semuanya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 15 Patimura, kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, mahasiswa-mahasiswa di Universitas Patimura, ya, UKIM, IAIN, dan lain-lain. Kepada semua anggota Kejaksaan Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri di Ambon, ya, Buru, Namlea, Saparua, di Masohi, di mana lagi? Semua sana. Ingat, segala bentuk hukum yang kalian gunakan berdasarkan Indonesia itu palsu semuanya. Itu hukum Sontoloyo semuanya. Hukum tidak benar. Ya, itu hukum ilegal, hukum kriminal semua itu. Semoga perhatikan apa yang beta katakan, dan berulang kali beta sudah bilang kepada gubernur dan semua anggota DPRD. Bikin pernyataan kepada Presiden Prabowo. Tanyakan dia bahwa sampai kapan lagi kalian mesti pertahankan RMS dalam wilayah Indonesia yang sebenarnya itu negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelautan. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Untuk itu Republik Maluku Selatan tidak boleh termasuk dalamnya. Ya, tidak boleh, terlarang. Tidak ada dasar hukum. Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Karena bertentangan dengan ketentuan yang tepat dan benar, yaitulah hukum internasional yang menjadikan negara Republik Indonesia Serikat adalah negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana dikeluarkan oleh mulut Soekarno pada waktu dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat 17 Desember 49 di Yogyakarta. Melangkah meninggalkan itu ilegal, palsu, ya, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Dari beta, Bung Anies Yudanusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.